Jadi Om Deddy ini bohong. Halo, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau bahas jam tangan Deddy Corbuzier yang ada di video ini. Gue akan bongkar harga-harga dari jam tangan yang dia pegang. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih banget atas supportnya. Nah, support dari kalian-kalian bikin gue tambah semangat untuk bikin video-video baru. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kesimpulannya nanti, apakah Om Deddy bohong? Itu balik lagi ke kesimpulan kalian masing-masing. Tangan pertama adalah jam tangan Rolex GMT Master 2, jam tangan yang punya kemampuan untuk nunjukin dua time zone yang berbeda. Jam tangan ini pertama keluar tahun 1954, itu hasil kerjasama Rolex dengan Pan American Airways. Jadi Pan American Airways punya kebutuhan untuk memberikan jam-jamnya kepada para pilotnya yang suka bingung nih, sebenarnya jam di lokasi tujuan jam berapa, terus jam di tempat dia berada jam berapa. Nah, bedanya adalah GMT itu punya 4 jarum jam. Jam keempat ini relatif lebih panjang dan tipis. Ini muternya sekali muter 24 jam, bukan 12 jam. Nah, ini yang dijadikan patokan waktu dia di rumah atau di tempat dia berada. GMT sendiri itu singkatan dari Greenwich Mean Time, itu adalah titik nol dari time zone yang dipakai di seluruh dunia. Misalnya Jakarta itu GMT plus 7. Artinya kalau sekarang jam 9 berarti di Greenwich itu jam 2. Nah, jam tangan GMT ini menurut Deddy di video dia itu harganya 75 juta. Padahal enggak segitu harganya. Harganya jauh lebih mahal, bisa 120 sampai 130. Jadi Om Deddy ini bohong atau enggak, atau memang dia nggak tahu, gue juga nggak tahu, tapi ternyata harganya malah di atas yang dia tahu. Jam tangan yang kedua adalah jam tangan Rolex Daytona, dan jam tangan ini memang adalah jam tangan yang dicari oleh kolektor karena jarang. Seri terbarunya aja harganya mahal banget, bisa hampir 2 kali lipat dari harga aslinya. Nah, yang Om Deddy punya itu keluaran tahun 2000, diproduksinya nggak banyak, tapi gue nggak tahu apakah sengaja nggak banyak produksinya, karena gini, jam tangan jenisnya Deddy Corbuzier ini cuma diproduksi cuman dalam waktu yang singkat. Kalau nggak salah cuma 3 atau 4 tahun, sekitar 3 tahun lah. Jadi barangnya itu limited. Sepertinya sih bukan sengaja diproduksi secara terbatas, tapi lebih ke pada akhirnya dia stop produksi. Jadi barangnya itu limited dan sangat langka. Oleh karena itu harganya juga jadinya lebih tinggi. Untuk jam tangan Daytona ini, Deddy nggak ngomong harganya berapa. Dia cuman bilang itu limited edition. Setelah gua research, harganya itu kurang lebih 210 sampai 230 juta. Yang ketiga adalah Rolex Deep Sea. Jadi Rolex Deep Sea ini juga jam penyelam sama kayak Submariner, cuman dia punya spek yang lebih tinggi. Submariner itu tahan sampai kedalaman 300 meter, kalau ini tahan sampai kedalaman 3.900 meter. Konsekuensinya adalah jam tangan ini tebal. Kristal safirnya aja lebih dari setengah senti, 5,5 mm. Jadi bayangin, kristalnya aja setebal itu, total case-nya sekitar 17,6 mm. Hampir 2 cm. Jadi jam tangan ini memang bongsor banget. Tapi uniknya harganya itu di bawah jam tangan Submariner yang populer. Misalnya Submariner Hulk, walaupun spesifikasinya lebih rendah, tapi harganya lebih mahal karena memang ini jam tangan lebih favorit dibandingkan yang lain. Deep Sea sebenarnya nggak terlalu favorit karena nggak semua orang mau pakai jam tangan setebal itu juga. Nah, Om Deddy bilang di video itu harganya sekitar 150 juta. Setelah dicek ternyata memang sekitar segitu harganya. Jadi untuk yang ini Om Deddy benar, harganya nggak jauh dari perkiraan dia. Nah, jam tangan keempat adalah jam tangan Richard Mille. Jam tangan yang memang dia bahas panjang lebar di video tersebut, dan memang video tersebut khusus bahas jam tangan itu yang terinspirasi oleh F1, dibuat oleh Richard Mille, ada carbon fibernya, terus ada titaniumnya. Jam tangan ini memang salah satu jam tangan Richard Mille yang paling favorit.
RM011 Felipe Massa. Menurut Om Deddy harganya 1,4 miliar. Tapi di video itu dia juga sebutin harganya bisa sampai 1,8 miliar. Setelah gue cek, memang harganya hampir bisa mencapai 1,8 miliar rupiah. Nah, untuk yang udah nonton sampai di sini, gue akan tambahin 1 jam lagi, tapi bukan dari video tersebut, tapi dari video yang ditujukan untuk Raditya Dika, yaitu video artis kaya tapi norak. Nah, di video tersebut Deddy Corbuzier secara sekilas dia nunjukin jam tangannya dia, yaitu jam tangan Panerai. Nah, jam tangan Panerai ini gue akan bikin video reviewnya tersendiri, tapi singkatnya Panerai ini adalah jam tangan yang dibuat khusus atas permintaan pasukan katak dari Italia, yang ditujukan untuk penyelam juga. Jam tangan ini setelah gue cek harganya sekitar 200 juta. Nah, kalau gue boleh tahu dari teman-teman, kira-kira dari 5 jam tadi yang gue sebutin, mana yang paling kalian suka? Terus alasannya apa? Silakan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan di like. Dan bagi yang nunggu-nunggu dan mau support channel ini, silakan di subscribe. Terima kasih.